Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para bapak hadirin, hadirat dan juga para ibu yang hadir pada kesempatan subuh pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan ini dalam rangka menjalankan kegiatan rutinan subuh keliling, ya, suling. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini adalah kesempatan pertama saya untuk ikut hadir pada kegiatan ini. Jadi tadi sama MC disampaikan waktunya sampai jam 6 ya. Tapi kalau pertama ya tidak usah lama-lama lah. Nanti mudah-mudahan kesempatan yang berikutnya kita ada waktu lagi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bahwa kita sering mendengar sebuah maqalah ya, yang mengatakan al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Berbicara tentang ulama ini banyak macam dan ragamnya, sebagaimana banyak macam dan ragamnya para nabi. Karena ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ada nabi yang keras ya, seperti Nabiullah Nuh. Nabi Nuh itu termasuk nabi yang keras. Begitu umatnya dikasih dakwah tidak mau menerima, langsung azabnya turun. Didoakan kena azab turun. Ada nabi yang temperamental ya, gampang emosi ya, gampang ngajak kelahi. Itu siapa? Nabi Musa ya kan? Nabi Musa itu kalau berdebat ya kan, ketika tidak cocok bisa dipukul orangnya. Bahkan dalam riwayat itu ada seorang kaum di Mesir itu begitu dipukul sama Nabi Musa meninggal ya. Jadi ada juga nabi yang penuh hikmah ya, seperti Nabiullah Ibrahim alaihis salam ya, dimana kita tahu beliau itu anak dari seorang yang bernama Azar. Azar ini akan pembuat sekaligus penyembah berhala. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim menyampaikan dakwah kepada ayahnya dan kepada umatnya bahwa untuk meninggalkan menyembah berhala, kemudian ditentang oleh ayahnya, bahkan diusir oleh ayahnya, Nabi Ibrahim tetap mendoakan ya. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai ayah, orang yang mengikuti aku ya, maka dia termasuk dalam golonganku. Tetapi orang yang tidak mengikuti aku, kata Ibrahim, Allah doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah berbagai macam tipe tabiat para nabi. Dan itu akhirnya juga menurun kepada para ulama. Ada ulama yang keras, ada yang keras, sedikit-sedikit kafir, halal darahnya. Nah, itu. Ada juga ulama yang lemah lembut. Nah, berbicara masalah ulama ini, khususnya di Indonesia, itu banyak sekali ulama-ulama kita
yang berkelas dunia, tetapi mungkin kita tidak mengetahuinya. Ya. Banyak sekali ulama-ulama kita yang hidup di tanah haram, belajar di haram, kemudian akhirnya menjadi seorang mufti. Ya. Ada orang yang berfatwa, bahkan banyak mengeluarkan karya-karya besar. Sebagai contoh, ulama Indonesia yang eksis di tanah haram, ya, itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi Syekh Nawawi yang berasal dari Banten, Jawa Barat. Ya, yang kita sebut Indonesia gitu. Nah, Syekh Nawawi ini mengarang sebuah kitab, kalau nggak salah namanya Tafsir Al-Munir. Itu beliau adalah ulama besar Hijaz. Waktu itu namanya belum Saudi tapi Hijaz. Juga ada lagi Syekh Khotib Minangkabau dari Sumatera Barat. Ada juga Syekh Khotib Sambas. Khotib itu sebetulnya gelar, panggilan. Karena orang yang sudah dipercaya untuk bisa memberikan khutbah, itu kan namanya khotib. Nah, pada level nasional ada satu ulama besar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ali Maksum di Yogyakarta. Itu beliau adalah seorang ulama besar dan banyak melahirkan karya-karya besar. Termasuk salah satunya adalah karya beliau yang kita akan kaji pada pagi hari ini, sebuah kitab yang berjudul Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hujjah itu bisa diartikan sebagai dalil atau pegangan, ya, atau mungkin argumen, ya. Jadi menerangkan tentang berbagai hal yang khususnya di kitab ini menerangkan tentang berbagai hal yang sedikit banyak menjadi perselisihan pendapat, ya. Jadi perselisihannya sebatas perselisihan pendapat. Artinya kalau perselisihan pendapat itu bagi yang melaksanakan dia punya dalil, bagi yang menolak dia jika punya dalil. Nah, sikap kita tentunya menghormati perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi ketika kita melaksanakan sebuah amalan itu, maka sebaiknya kita tahu akan dalilnya. Nah, pada kitab ini banyak diterangkan masalah-masalah khilafiyah yang sempat ditulis oleh beliau. Untuk itu sebelum kita mengkajinya, maka untuk mendapat keberkahan ilmunya terlebih dahulu kita hadiah Fatihah kepada beliau. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita mendapat keberkahan ilmunya. Susanillahu alaihi wa sallam. Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di pembukaan beliau menyerangkan panjang lebar tentang masalah-masalah khilafiyah ini, namun kita langsung saja kepada tema yang pertama, yaitu al-mithalul awwal, contoh dari khilafiyah yang pertama. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-mithalul awwalu, adapun misal yang pertama, jawazu hibati thawabil qiraati was shadaqati lil mayyit, yaitu kebolehan, ya, memberikan atau mengirimkan
pahala bacaan Quran dan sodakoh kepada mayit. Jadi ini kan kalau di daerah kita mayoritas ini melaksanakan. Tetapi sungguh pun begitu, ada pendapat yang mengatakan bahwa mengirimkan pahala bacaan Al-Quran atau bacaan yang lain dan juga sodakoh kepada mayit itu sampai atau tidak gitu. Ada yang mengatakan tidak sampai, sehingga terjadi debat kusir ya. Kalau yang mengatakan bahwa sampai, itu dia sambil berseloroh, dia bilang yang kita kirimkan itu sampai kepada mayit. Buktinya apa? Tidak ada yang kembali, katanya gitu kan. Kalau dulu kita ngirim surat zaman pakai pos, itu kan kalau nggak sampai suratnya kembali. Nah, ini mengirim bacaan Yasin, mengirim bacaan tahlil, bacaannya tidak ada yang kembali, berarti sampai. Itu kata yang sampai. Kata yang tidak sampai, ya kalau memang tidak ada yang kembali, berarti ada tanda terimanya. Nah, gitu. Nah, itu debat kusir, artinya debat yang tidak pakai ilmu ya. Debat hanya ingin menang-menangan. Jadi kita hanya ingin menyampaikan tentang jawazu hibati thawabil qiraati was shadaqati lil mayyit. Jadi kebolehan memberikan pahala bacaan dan sodakoh kepada mayit. Wa wusuli thawabil qiraati, dan sampainya pahala bacaan itu, wa a'malil birri, dan juga amal-amal kebaikan lil mayyiti, bagi mayit, bagi orang yang sudah meninggal ya. Wa huwa, adapun perdebatan ini atau permasalahan jawazu ini atau kebolehan mengirimkan hadiah atau mengirimkan pahala bacaan Quran dan sedekah dan lain sebagainya, itu mimmasailil furu'i, adalah merupakan permasalahan yang sifatnya cabang ya. Cabang itu bukan pokok, artinya masalah-masalah yang kecil sebetulnya. Al-khilafiyati, yang berjenis masalah khilafiyah ya. Jadi karena ini masalah khilafiyah, banyak yang setuju, juga ada juga yang tidak setuju. Kata Yahya Maksum mengatakan fala yajuzu bisya'nihi itsaratul fitani, maka tidak sebaiknya, fala yajuzu, tidak seyukianya ya. Fala yajuzu, maka tidak sebaiknya dihindari gitu maksudnya. Bisya'nihi, dengan keadaan ini, apa yang dihindari? Itsaratul fitani, yaitu menyebarkan fitnah. Nah, artinya menyebarkan fitnah itu menjadi gaduh di masyarakat ya, menjadi gaduh itu. Wal jidali, dan juga berbantah-bantahan. Jadi karena sejak awal ini sudah masalah khilafiyah, maka sebaiknya hal itu tidak dijadikan bahan perdebatan gitu. Wal ingkaru, dan juga tidak dijadikan bahan untuk mengingkarinya, alal qaili, atas orang yang berpendapat boleh untuk mengirim pahala, hadiah pahala ke mayit, wal amili bihi, dan orang yang menjalankannya ya. Wala alal mukhalif, dan juga atas orang yang mengingkarinya ya. Karena itu tadi, masing-masing itu mempunyai pendapat yang sendiri-sendiri. Wala yang bagi, dan tidak baik ayyaqa'a
terjadi bainahuma di antara orang yang setuju dengan orang yang menentang, mala yambaghi wuqu'uhu, sesuatu yang terjadinya baina akhwaini muslimaini, antara dua saudara muslim. Wala in kana lil mani'i, dan sesungguhnya jika bagi orang yang menentang itu mustanadun, itu mereka mempunyai pegangan, artinya dia mempunyai dalil. Fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik, dan bagi orang yang menerima atau menyetujui pendapat ini, mereka juga mempunyai pegangan juga. Nah, jadi tidak sebaiknya atau tidak seharusnya ini menjadi sebuah perdebatan, karena yang setuju dengan mengirim pahala itu sampai, dan yang tidak setuju mengirim pahala itu sampai tidak sampai, nah, itu masing-masing mempunyai pegangan. Tetapi kita di sini membahas bagi yang setuju bahwa itu sampai. Jadi akan disampaikan argumen-argumennya. Faqad qala Ibnu Taimiyah, dan sesungguhnya telah berkata Ibnu Taimiyah, ulama kelas dunia ini ya, innal mayyita, sesungguhnya mayyit, yantafi'u, itu bisa mendapatkan kemanfaatan ya, biqiraatil Qur'ani, dengan bacaan Quran, kama yantafi'u, sebagaimana bisa mendapatkan kemanfaatan bil ibadatil maliyati, dengan ibadah yang bersifat maliyah, harta maksudnya ya, minas sodakoti, seperti sodakoh, wa nahwiha, dan juga sejenis sodakoh. Jadi ulama dunia sekaliber Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa mayit itu bisa menerima manfaat, artinya dia bisa menerima kiriman pahala bacaan Al-Quran ya, dari orang yang hidup. Nah, bisa menerima kiriman pahala bacaan Al-Quran dari orang yang hidup, sebagaimana dia juga bisa menerima kiriman pahala amal-amal yang bersifat maliyah, seperti sodako. Jadi seperti kita baca Quran, pahalanya diniatkan, disampaikan untuk arwah orang tua kita. Kita bersedekah, pahalanya diniatkan untuk arwah ibu kita. Itu menurut Ibnu Taimiyah itu sampai. Itu. Wa qala Ibnul Qayyim, dan juga berkata Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh, di dalam kitab Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyit ya. Adapun lebih utamanya sesuatu yang dihadiahkan kepada mayit, as-sodaqatu, adalah sodako. Jadi menurut Ibnul Qayyim di dalam kitab Ruh itu mengatakan sebaiknya atau yang paling utama itu memberikan hadiah pahala kepada mayit itu berupa sodakoh ya, bagi keluarganya yang masih hidup. Wal istighfaru, dan juga istighfar ya. Wa du'a'u lahu, dan juga doa kepada mayit. Wal hajju minhu, dan juga haji untuk mayit ya. Jadi selain sodakoh dan istighfar ya, itu juga haji. Nah, kalau haji sudah maklum ya, artinya tidak ada perdebatan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa dihajikan oleh keluarganya yang masih hidup. Nah, apalagi sekarang ini
begitu panjang antrian, ditambah lagi corona, ya kan? Tambah panjang lagi karena jamaah tidak berangkat, tidak tahu untuk tahun ini. Nah, itu bagi saudara kita yang tidak berkesempatan untuk melaksanakan haji, sudah meninggal, itu bisa dibadalkan oleh yang masih hidup dengan syarat. Badal itu artinya ganti, artinya digantikan ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat yang sudah yang membadalkan atau yang melaksanakan haji itu dia sudah berhaji. Tapi kalau baru mau haji tidak boleh. Misalnya kita mau berangkat haji baru sekali, tahun ini mau berangkat. Terus diniatkan saya hajinya untuk almarhum bapak saya, tidak bisa. Karena kita belum haji. Haji yang pertama itu untuk diri sendiri, baru nanti kalau ada kesempatan haji yang kedua itu diniatkan untuk menghajikan keluarga yang sudah meninggal. Wa amma qiraatul Qur'ani, adapun bacaan Al-Qur'an, wa ihda'uha, dan menyampaikan atau menghadiahkan bacaan itu ilaihi kepada mayit, artinya menghadiahkan pahala bacaannya ya. Tatawuan, karena Allah, min ghairi ajrin, dengan tanpa diberi upah, fahadha yasilu ilaihi, maka itu akan sampai kepada mayit. Jadi Ibnul Qayyim ini dalam kitab Ruhnya juga mengatakan bahwa bacaan Quran yang diniatkan pahalanya untuk mayit semata-mata karena Allah dan tanpa diberi upah, ya, tidak dibayar, maka itu akan sampai pahalanya. Kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal haji, seperti sampainya kepada mayit pahala puasa dan haji. Wa qala fi maudhi'in akhar, dan juga disampaikan oleh Ibnul Qayyim pada tempat yang lain dari kitabnya, wal aula ayyanwiya 'indal fi'li, dan lebih utama untuk diniatkan, artinya orang yang membaca Quran itu diniatkan ketika dia melaksanakan pembacaan itu, annaha lil mayyit, bahwa sesungguhnya qiraahnya atau bacaan, pahala bacaan dia membaca Quran itu untuk mayit, ya kan? Nah, membaca Quran itu kan setiap satu huruf satu kebaikan. Ya. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, jadi kalau kita baca Quran satu huruf itu satu hasanah, satu kebaikan. Nah, kebaikannya itu bisa diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Menurut Ibnul Qayyim sebaiknya itu diniatkan ketika kita mengerjakannya. Ya. Wala yustaratu at-talaffudzu bidzalika, dan tidak disyaratkan melafadzkan niat itu. Jadi boleh dilafatkan, tetapi boleh juga cukup di dalam hati. Ya, kalau diniatkan kan ya, biasanya ila hadratin Nabil Mustafa dan seterusnya. Khususon ila ruh siapa bin siapa gitu kan, itu namanya dilafatkan. Nah, tetapi kalau menurut Ibnul Qayyim itu tidak disyaratkan seperti itu. Yang penting cukup diniatkan di dalam hati. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Jadi yang telah disampaikan di depan tadi itu adalah perkataan atau maqalah daripada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, naqalahu anhuma, ya. Menukil dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dinukil oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Hasanatain Muhammad Makhluf, Mufti Diyar Al-Misriyah As-Sabiq.
Jadi yang menukil ini adalah seorang syekh ulama mufti ya, dari Mesir ya. Wa dhahaba al-Hanafiyatu, dan melaksanakan ulama-ulama Hanafiyah yang mengikut madhab Hanafi ila anna kulla man ata bi'ibadatin, bahwa sesungguhnya setiap orang yang melaksanakan ibadah, sawaun kanat sodakoh, baik itu berupa sodakoh, am qira'ata Qur'anin, ataupun bacaan Quran, aw ghairu dzalika, atau yang lainnya, yang mana perbuatan itu min anwa'il birri ya, yang termasuk dalam jenis-jenis perbuatan baik, lahu, maka boleh bagi orang itu ja'lu thawabiha li ghairihi, menjadikan pahala yang telah dikerjakannya itu untuk orang lain, wa yasilu thawabuha ilaihi, dan sampai pahala itu kepada yang ditujukan. Nah, jadi sekali lagi bahwa masalah kebolehan hadiah ataupun mengirimkan pahala bacaan Quran ya, atau bacaan tahlil atau sholawat atau tasbih atau amal-amal kebaikan lainnya kepada mayit, dan juga permasalahan sampai tidaknya pahala itu kepada mayit, itu adalah merupakan masalah-masalah khilafiyah. Maka tidak seyukyanya, tidak sebaiknya dijadikan bahan untuk berbantah-bantahan dan cekcok ya. Seperti tadi disampaikan bahwa Ibnu Taimiyah, sesungguhnya mayit itu bisa menerima manfaat sebab bacaan Quran, seperti bisa menerimanya manfaat dengan ibadah yang berupa harta benda seperti sedekah dan lain sebagainya. Juga disampaikan bahwa Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ruh mengatakan, adapun utamanya amal yang dihadiahkan kepada mayit itu sedekah, kemudian istighfar, bacaan istighfar, kemudian mendoakan kepada mayit, dan juga haji kepada mayit. Adapun membaca Quran dan menghadiahkan pahala membaca Quran dengan tanpa diberi bisyarah atau upah, itu bisa wusul, bisa sampai kepada mayit seperti bisa sampainya pahala puasa dan haji. Akan tetapi yang lebih utama itu diniatkan, hadiahnya itu diniatkan kepada mayit ya. Tetapi niatnya itu tidak ada syarat untuk dilafadzkan ya, tetapi dilafadzkan juga lebih bagus. Adapun melafadzkan seperti umpamanya Allahumma ausil wa ahdi thawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa tahlil wal istighfar was shalah ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tasbih ila fulan bin fulan ya. Jadi itu dibunyikan di doanya ya. Allahumma ya Allah ausil, maka sampaikanlah, wahdi hadiah thawaba ma qara'nahu, dari apa yang telah kami baca, minal Qur'ani, dari Quran, wa tahlil wal istighfar wa shalah ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah dan juga kepada si fulan. Nah, gitu. Kemudian menurut ulama Hanafiyah bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah ya, baik itu sedekah atau membaca Quran atau amal bagus atau amal kebaikan ya, itu boleh
pahalanya dihadiahkan kepada selainnya, kepada orang lain maksudnya. Dan juga boleh atau sampai pahalanya itu. Termasuk Al-Imam Al-Muhibbu At-Tabari, yasilu lil mayyiti kullu ibadatin taf'alu anhu wajibatan aw mandubatan. Jadi sampai bagi mayit setiap ibadah dan perbuatan baik wajib maupun sunnah, ya. Bisa sampai kepada mayit setiap ibadah dan dilaksanakan karena diniatkan untuk mayit, ya. Baik itu ibadah yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Maka dari itu jika ada orang Islam meninggal, ya, terus dia masih mempunyai hutang sholat, ya, maka sebaiknya diqadha, ya. Jadi diqadha itu diganti oleh orang yang masih hidup. Tapi ya jangan diniatkan. Misalnya sudah tua, umurnya sudah 70 lebih, terus bilang ke anaknya, "Nak, nanti kalau mati sholat bapak diqadha. Jadi bapak tidak akan sholat mulai hari ini sampai mati." Nah, itu yang tidak boleh kayak gitu. Maksudnya ketika ada misalnya orang Islam, ya kan, meninggal tapi dia sempat tidak sholat, maka itu sebaiknya diqadha oleh ahli warisnya. Lafadznya, niatnya gimana? Usolli, misalnya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin an fulan lillahi ta'ala, ya. Seperti itu menurut pendapat ulama yang berhati-hati, ya. Kemudian menurut Imam Abi Hanaifah, ya, orang mati yang mempunyai tanggungan sholat itu difidyai, ya. Ya. Jika memang dia berwasiat dan setiap satu sholat itu fidyahnya 1 mud beras, ya. Jadi ketika misalnya ada saudara kita yang sakit menaun panjang, koma misalnya, ya, koma sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sehingga dia kan tidak bisa sholat. Nah, itu ketika meninggal maka sholatnya itu diganti dengan fidyah, ya, dengan fidyah. Tapi itu tadi seperti di awal tidak bisa disengaja. Gitu. Ini yang dalam kondisi memang betul-betul tidak bisa sholat. Nah, setiap satu sholat itu 1 fidyah, 1 mud. 1 mud itu kalau hitungan kita kurang lebih 6 on, ya, 6 on beras diberikan kepada fakir miskin. Jadi kalau sehari 5 sholat, berarti 5 kali 6 on, berapa itu? 3 kilo, ya. Nah, 3 kilo sehari. Kalau seminggu tinggal dikalikan. Itu menurut siapa? Menurut Imam Abi Hanaifah, ya. Pendapat ini artinya. Ya kalau yang setuju ya boleh dilaksanakan. Kalau yang enggak, itu kan misalnya sudah tanggung jawab masing-masing, ya. Ya monggo gitu. Juga ucapan dari penulis kitab ini, bayar fidyah, ya, untuk menebus sholat yang ditinggalkan. Maksudnya niatnya, ya, niatnya itu adalah dengan ucapan saya membayar fidyah ini untuk menebus sholat yang ditinggalkan oleh si fulan, ya. Begitu juga misalnya ada orang Islam meninggal dan mempunyai tanggungan puasa Ramadan, ya, maka juga dipuasakan oleh kerabatnya,
Nah, ini yang berat ya. Nah, kita menggantikan puasa orang yang sudah meninggal. Kalau fidyah kan tinggal beli beras, kalau ada rezeki dibagi, selesai. Puasa ini lumayan. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Mamata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu." Ya, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mati kok masih dia mempunyai tanggungan puasa, maka kerabatnya supaya puasa, karena itu untuk diniatkan menggantikan puasa yang ditinggalkan si mayit. Misalnya niat lafadznya ya, nawaitu ada'a fardis shaumi an fulan almarhum lillahi ta'ala. Ya. Tetapi menurut mazhab Imam Malik dan Imam Abi Hanifah, ya, orang mati yang mempunyai tanggungan puasa itu wajib di kifaroti, ya. Lima akhrajahu at-Tirmidzi min hadits Ibni Umar marfu'an, mamata wa alaihi siyamun ud'ima anhu makana kulli yaumin miskin. Ya. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, orang meninggal yang masih mempunyai tanggungan puasa, maka dia wajib di kifaroti. Ya. Kifarah itu artinya ya diganti ya gitu ya. Berdasarkan hadis At-Tirmidzi ya, dari Ibnu Umar, hadisnya hadis marfu. Jadi mamata wa alaihi siyamun ud'ima anhu makana kulli yaumin miskin. Barang siapa yang meninggal kemudian masih mempunyai tanggungan puasa, maka diberikan kepada orang miskin berupa makanan yang memberikan kekuatan. Artinya ya kalau di kita di sini beras ya. 1 mud sebagai ganti puasa yang ditinggalkan. Jadi 1 puasa 1 mud gitu. Tapi sekali lagi tidak boleh diniatkan ya. Termasuk orang yang sudah uzur, Pak, Bapak Ibu, yang sudah tua sekali gitu kan, sudah lemah ya, tapi masih sehat tapi lemah gitu, itu tidak mampu puasa, maka kalau dipaksa puasa ya dia bisa tumbang gitu kan. Nah, maka itu diganti dengan atau dikafaroti dengan fidyah 1 hari 1 mud gitu ya. Bagi yang punya orang tua yang sudah sepuh, nah itu bisa dengan seperti itu. Dan juga disebutkan di dalam Syarhul Mukhtar Madzhab Ahlussunnah, anna lil insani ayyaj'ala thawaba alaihi wa sholatihi li ghairihi wa yasiluhu. Dan menurut mazhab Ahlussunnah boleh bagi orang yang akan menjadikan pahala amalnya dan sholatnya, bagi pahalanya itu bagi orang yang sudah meninggal, dan itu bisa sampai. Nah itu ya, itulah seputar pendapat-pendapat ataupun makalah-makalah yang menjelaskan tentang kebolehan atau sampainya pahala bacaan kita, baik itu bacaan Quran, bacaan istighfar, bacaan tasbih, ataupun amal kebaikan yang lain yang ditujukan kepada almarhum almarhumah. Bahwa seperti yang disampaikan di depan tadi, menurut sebagian besar ulama itu pahalanya adalah sampai. Nah, jadi setidaknya, tetapi itu pun ini adalah masalah khilafiyah ya. Bagi yang percaya itu sampai, dia juga punya
dalil. Bagi yang tidak yakin bahwa itu sampai, dia mungkin juga punya dalil. Ya, akhirnya juga lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi amal saya ya sesuai dengan apa yang saya yakini, dan amal yang saudara mungkin tidak yakin, ya mungkin saudara punya pegangan atau hujah atau dalil tersendiri. Tetapi tidak seharusnya itu dijadikan sebuah bahan perdebatan. Itu saja intinya sebetulnya. Ya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mungkin Bapak Ibu waktu tinggal 15 menit, mungkin ditanyakan. Silakan untuk Bapak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Berapa lama kita harus membayarkan? Kata semayat itu bagi mudanya dan maksimal yang berapa lama kita harus membayarkan sholat itu? Iya. Jangankan misalnya untuk membayarkan orang tua kita yang pada mudanya dan sholat, barangkali kita sendiri juga tidak pernah meninggalkan bertahun-tahun, tidak pernah kita. Ya. Jadi kesimpulannya berapa tahun kita harus membayarkan Ya, langsung. Jadi pertanyaannya ada dua ini, bagi yang masih hidup dan bagi yang sudah meninggal ya, berarti ya. Kalau menurut keterangan yang disampaikan bahwa bagi yang sudah meninggal, mungkin masa mudanya itu dia pernah meninggalkan sholat, dan kita juga tidak tahu berapa lama dia kan, berapa lama dia tidak melaksanakan sholat. Ya, menurut pendapat yang disampaikan tadi ya, selama dia tidak melaksanakan. Itu dalam artian kalau kita mampu membayar fidyahnya gitu. Tetapi kalau kita tidak mampu, ya bisa dengan alternatif di qadha. Artinya kita yang mengganti sholat almarhum. Ya selama kita mampu. Nah, makanya jangan ditinggalkan sholat itu. Karena memberatkan. Termasuk mohon maaf apabila mungkin di masa muda kita pernah lah degil gitu ya, tidak sholat sekian tahun, maka sebaiknya itu diqadha oleh kita. Misalnya habis zuhur, sholat zuhur lagi, yaitu diqadha, artinya diniatkan untuk mengqadha pahala, mengqadha sholat yang dulu kita pernah tinggalkan. Dan qadha sholat itu memang ada dalilnya ya. Jadi suatu hari Nabi bersama Bilal itu tidur di dalam sebuah perjalanan, tidur di gua. Jadi kalau gua di Arab itu jangan dibayangkan gua di kita yang dalam terus lebar gitu. Guanya kan hanya ada batu terus ada cekungan, dia masuk situ. Sebelum tidur itu Nabi berpesan kepada Bilal, nanti tolong kalau subuh saya dibangunkan, gitu kan? Saya dibangunkan. Kata Bilal, tenang saja ya Rasul, nanti saya bangunkan. Gitu. Itu sekitar ya kalau kita jam 3, jam 2 gitu kan, Rasul meminta Bilal itu. Nah, akhirnya Rasulullah tidur, Bilal pun tidur. Sampai akhirnya tersengat sinar matahari. Ya, berarti kan sudah siang ya, mungkin jam 8. Terbangun Rasulullah. Bilal juga terbangun. Kemudian Rasulullah berkata, kamu ini gimana Bilal? Kan sudah saya pesan supaya saya itu dibangunkan subuh gitu.
kata Bilal, ya, apa yang Anda alami ya Rasul, artinya bangunnya kesiangan, itu juga sama dengan yang saya alami. Jadi ngeles Bilal itu kan. Jadi ya sama aja ya Rasul, saya juga mungkin karena capek, jadi juga subuh tidak sempat bangun. Nah, akhirnya apa? Rasul dengan Bilal melaksanakan sholat subuh siang hari, jadi qadha itu namanya. Nah, ya cuman bedanya kalau Rasulullah itu cuman sekali, ya, kalau kita mungkin ya banyak kali gitu kan, sering lebih dari sekali maksudnya. Nah, jadi memang ada tentang qadha sholat itu, qadha sholat. Ya, adapun yang mengatakan bahwa itu tidak bisa diqadha, ya monggo silahkan, itu kan ikhtilaf. Tapi kita ada pegangannya, ya. Gitu. Jadi sejumlah yang dia tinggalkan, Pak, itu intinya. Itu. Ya, baik. Selanjutnya Pak Bu, ada lagi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada satu ulama yang mengatakan amalan orang yang mati itu terputus setelah dia meninggal. Tapi ada 3 yang masih dapat disampaikan kepada orang yang mati, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Saya tanyakan, bagaimana pendapat orang yang tidak memakan yang ini? Katanya tidak ada sampai. Ulama yang mana dan apa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan berdasarkan hadis itu kan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Jadi ketika seorang anak-anak Adam mati, artinya manusia mati, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh, ya. Artinya sebetulnya kalau kita memahami hadis ini, menurut saya itu yang terputus amal orang yang sudah mati kan. Ya, memang dia sudah mati, tentu amalnya terputus. Nah, tidak bisa beramal lagi maksudnya. Namanya orang sudah mati. Tetapi dia masih bisa menerima kiriman pahala dari orang yang masih hidup, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, ya. Nah, jadi yang tidak bisa beramal itu yang sudah meninggal, Pak, ya. Kalau yang masih hidup ya tentu masih bisa. Tetapi walaupun dia sudah tidak bisa beramal, ada 3 amal yang pahalanya bisa mengalir ke dia lagi, ya, seperti itu tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak soleh, ya, doa anak soleh. Nah, dan berkaitan dengan doa anak soleh ini penting juga ini, Bapak dan Ibu. Kita kadang ketika ada kerabat meninggal, ya, ada kelebihan rizki dari keluarga, kemudian mengundang berwah tahlilan. Itu yang bertahlil biasanya para tetangganya, ya kan. Si anaknya sendiri sibuk ngurusi konsumsinya, padahal harusnya anaknya itu ikut di situ, gitu, ikut di majelis itu dan mendoakan orang tuanya, gitu. Ya, ini kebalik-balik sebetulnya. Mestinya kan si anak juga ikut di situ, gitu. Tapi yang terjadi biasanya anaknya sibuk ngurusi konsumsi, yang tahlilan keluarganya, tetangga kanan kirinya. Ya, kurang pas menurut saya. Jadi kalau ulama yang menentang tentang tidak sampainya itu biasanya yang di kubu sebelah tuh. Ya, tetapi kalau sebagian mayoritas termasuk yang tadi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu menyampaikan bahwa itu bisa sampai pahalanya. Itu. Ya, cukup ya saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang sampaikan Ustaz tadi itu berkaitan dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Juga kita tahu, kita sepakat
Namun ada satu yang masih timbul pertanyaan saya tadi akan sampaikan oleh Pak Haji dan kawan-kawan berkaitan tentang qada. Apakah mengqada ini, misalnya sebagai contoh, si mayit ini meninggal pada waktu Johor, sebelum Johor dia meninggal ini. Apakah mengqadanya pada saat dia meninggal sebelum dapat Johor, atau memang mengqadanya dari Johor sampai selama-lamanya? Saya masih bingung di situ. Apakah dia meninggal ini, saya meninggal tadi Pak, saya ulang sekali lagi, dia meninggal sebelum Johor. Apakah ahli warisnya itu mengqadanya pada saat Johor saja yang ditinggalkan beliau ini? Karena pada saat sebelum Johor ini, sebelum dia meninggal, ini kan kita tidak tahu aliran sholatnya melaksanakan atau tidak. Wallahu a'lam. Ya. Intinya secara syar'i kita seperti itu. Jadi mohon penjelasan. Kemudian juga kalau bicara masalah sampai tidak sampai itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Pak. Mohon perhatian. Baik. Jadi yang kita qadha itu yang kita yakin bahwa dia tidak, kita tahu dan yakin bahwa dia tidak melaksanakan. Ya kalau yang kita tidak tahu ya tidak usah dicari-cari tahu. Jadi yang diganti, yang diqadha artinya ganti ya. Yang diganti itu yang memang betul-betul kita tahu bahwa dia tidak sholat ya. Tetapi kalau dia meninggalnya sebelum zuhur ya maka dia tidak ada kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Jadi tidak usah diganti gitu, karena dia belum masuk waktu zuhur. Otomatis dia tidak tidak punya kewajiban untuk, termasuk misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah bagi bayi yang lahir ya sebelum malam takbir itu, maka dia wajib difitrahkan. Tetapi kalau dia lahirnya itu setelah sholat id misalnya, ya itu tidak usah difitrahkan karena dia belum terkena kewajiban itu. Nah, jadi yang kita qadha itu yang memang kita yakin dan tahu bahwa dia meninggalkan sholat, atau mungkin dia berwasiat. Ini nanti kalau aku meninggal, dulu banyak yang tidak sholat, tolong anukan sekian gitu kan. Nah gitu. Saya kira begitu Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, cukup ya Pak. Satu lagi ya. Aduh. Oke, satu lagi. Tadi mungkin berkaitan dengan kalau dengan kurban atau akikah itu Kurban ya. Ya itu juga ikhtilaf juga sih, termasuk kurban dan akikah. Ada yang mengatakan kalau sudah meninggal tidak perlu diakikah lagi gitu. Ya itu tergantung kemantapan hati kita, karena seperti tadi yang disampaikan Bapak itu bahwa sampai tidaknya itu kan haknya Allah gitu kan ya, tetapi kita kan ada pegangan setidaknya. Saya rasa mungkin nanti di lain kesempatan kita coba lagi ya. Ya baik Bapak Ibu, karena waktu yang tidak bisa memungkinkan, jadi